Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Corp bersama saya Adnan, dan kali ini kita ada di segmen Intip Bintoro, inspirasi dan tips ala Bintoro. Intip terus. Intip terus. Nah teman-teman, episode segmen Intip kita kali ini spesial karena kita langsung di salah satu proyek Bintoro yang lagi berjalan nih teman-teman. Nah ini di belakang background saya udah kelihatan ya teman-temannya lagi berjalan proyeknya. Ini pembangunan rumah 2 lantai, bangun baru ya, rumah 2 lantai itu dari ini masih lantai 1-nya ini, terus nanti bakal naik ke lantai 2-nya. Jadi di lantai 1 ini lagi ada pembangunan dinding serta kita persiapan untuk, karena balokan untuk lantai 2-nya udah selesai ya, ini persiapan untuk menaikkan bondeknya untuk plat lantai serta material-material yang dibutuhkan untuk membangun lantai 2. Tapi kenapa ini spesial? Karena kita ada bukan di Jabodetabek nih teman-teman, tapi di proyek Bintoro di SCBD. Waduh, SCBD kan Sudirman ya, tapi SCBD ini lain karena kita ada di Serang, Cilegon, Banten Distrik. Asik. Jadi SCBD itu ya teman-teman, padahal kan SCBD kan Sudirman Central Business District ya teman-teman ya, tapi kita ada di proyek spesial SCBD Serang, Cilegon, Banten Distrik. Udah keluar dari Jabodetabek, ada di daerah Cilegon, dan alhamdulillah proyek kita Bintoro sudah sampai Cilegon ya teman-teman ya. Doakan kita bisa membangun di seluruh Indonesia gitu, bahkan mungkin ada mau yang membangun di luar negeri. Doakan kita bisa sampai ke sana ya teman-teman ya. Tapi kita bahas dulu yang di Cilegon ini. Jadi segmen Intip kali ini kita tuh pengen bahas tentang apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kita akan membangun dinding ya teman-teman ya. Membangun tembok atau dinding. Karena ini kan prosesnya lagi membangun dinding nih. Nah di episode kita kali ini, yang pertama kali yang harus diperhatikan teman-teman untuk membangun dinding itu adalah material yang dibutuhkan teman-teman. Jadi dinding kan bisa kita menggunakan material batu bata atau bata hebel ya. Itu yang umum digunakan ya saat ini ya. Bata merah atau bata hebel atau bata ringan. Nah, kita akan bahas tentang 2 material ini dulu. Kira-kira apa aja sih keunggulan dan kekurangan dari 2 material ini, biar teman-teman bisa pilih kira-kira pengen menggunakan bata merah atau menggunakan bata hebel nih teman-teman ya. Kita mulai dari mana dulu nih? Bata merah dulu atau bata ringan dulu bang? Bata merah bang. Bata merah ya. Kita mulai dari bata merah dulu. Yuk langsung aja. Nah jadi kan kita tadi mau membangun dinding ya. Terus ada pilihan kira-kira kita mau pakai bata merah atau pakai bata hebel. Kita bahas dulu, di belakang saya udah ada bata merah nih teman-temannya, ada tumpukan bata merah. Jadi kelebihan yang pertama dari bata merah ini, dia walaupun sekarang isu-isunya susah ya nyari bata merah, tapi sebenarnya dia masih mudah diperoleh teman-teman dibandingkan dengan bata ringan. Karena kalau sekarang ini dia lebih banyak demand ya atau permintaan untuk bata ringan. Jadi mungkin bata merah ini makin berlimpah, apa benar atau kayak gitu mungkin kita harus cek pasar. Tapi untuk sementara ini sebenarnya si bata merah ini kelebihannya salah satunya itu dia lebih mudah diperoleh dibandingkan dengan bata ringan. Nah yang kedua teman-teman, dia ukurannya lebih kecil sehingga memudahkan untuk pengangkutan ini ya teman-teman itu. Jadi ukurannya bisa segenggaman tangan kita aja gitu ya, dibandingkan dengan bata ringan kan dia lebih besar ukurannya gitu ya. Nah ini ukurannya lebih kecil jadi lebih mudah pengangkutannya gitu. Jadi bisa nggak perlu, misalkan kita pesannya banyak gitu ya, nggak perlu pakai truk misalkan gitu ya. Jadi cuma pakai kayak Lamborghini. Wah, kok Lamborghini sih? Bak ini ya, mobil bak gitu ya, pintunya 2 sama kayak Lamborghini gitu ya teman-teman. Jadi mobil bak aja cukup gitu untuk mengangkut si bata merah ini. Nah, yang ketiga, dengan bentuk yang kecil ini itu dia bisa memudahkan untuk membentuk bidang-bidang yang kecil teman-teman. Jadi kalau misalkan ada sela-sela gitu ya, dari kan dinding kalau misalnya ada kolom baloknya, ada sela-sela yang kecilnya, itu dia memudahkan, karena bentuknya kecil dia memudahkan untuk membentuk bidang-bidang yang kecil gitu. Jadi kalau misal temboknya itu ada kena bukaan gitu, misalkan ada selanya cuma sedikit kecil, kalau misalnya bata hebel kan dia
besar ya ukurannya, sedangkan bata merah ini kecil. Nah itu dia memudahkan untuk mengisi bidang-bidang yang kecil tersebut. Oke, kelebihan yang terakhir, dia lebih tahan panas dan dapat menjadi pelindung dari api. Jadi si bata merah ini karena prosesnya juga dibakar ya teman-teman, jadi dia pasti lebih tahan panas dan lebih tahan api gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ini naudzubillah min dzalik ya teman-teman ya, misalkan rumah teman-teman terbakar gitu ya, atau terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kebakaran, ini bisa jadi memberikan waktu kita lebih banyak untuk istilahnya untuk evakuasi gitu ya, untuk menyelamatkan diri karena dia lebih tahan api, jadi rumahnya nggak langsung hangus terbakar gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan sih jangan sampai terjadi di rumah teman-teman, tapi kalau misalkan teman-teman pengen rumah yang lebih tahan panas atau tahan api, pilih menggunakan bata merah. Oke, mungkin itu kelebihan dari bata merah. Nah, gimana dengan kompetitornya yaitu bata ringan atau hebel nih? Langsung aja kita bahas yuk. Nah, gimana kalau misalkan bata ringan atau hebel ya? Jadi bata merah tadi udah, gimana sih kalau misalnya bata ringan atau hebel? Nah, di belakang saya udah ada hebel. Dan ini yang menjadi pilihan dari project kita kali ini ya, kita menggunakan hebel tuh udah disusun zigzag ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita bahas disusun zigzag, nah ini hebelnya apa sih kelebihan dari hebel ya, kelebihan dan kekurangan kira-kira dari hebel. Yang pertama, dia itu karena lebih ringan, namanya juga bata ringan ya, walaupun dia ukurannya lebih besar, tapi dia lebih ringan nih teman-teman dibandingkan dengan bata biasa ya, atau bata konvensional gitu ya teman-teman ya, bata merah ya, dibandingkan dengan bata merah dia lebih ringan sehingga beban strukturnya akan menjadi lebih kecil. Jadi beban si bangunannya itu akan menjadi lebih kecil, dan ini sangat bermanfaat kalau misalkan teman-teman mau membangun 2 lantai gitu ya. Jadi beban di atasnya atau lantai kedua atau mungkin lantai ketiga itu akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan kita menggunakan bata merah gitu teman-teman nih, kalau misalnya kita pakai hebel ini ya. Nah yang kedua itu bentuk dan ukurannya lebih rapih dan seragam karena dia cetakan gitu ya, bisa dibilang cetakan yang udah lebih modern gitu ya. Jadi ukurannya itu bisa lebih rapih dan seragam nih, tuh bisa dilihat ya di belakang kita ini ya, ukurannya rapih seragam. Jadi kalau disusun tuh kayak rapih gitu ya, dari atas ke bawah tuh ukurannya baik dari bentuk maupun ukurannya ya sama gitu semuanya gitu ya, rata gitu. Nah yang ketiga, dia strukturnya itu kedap suara dan lebih kedap air teman-teman dibandingkan dengan bata merah gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai bata hebel untuk bangunan kita, untuk pengisi material dinding gitu ya, pengisi material dinding dari bangunan kita, itu akan lebih kedap suara dan lebih kedap air, sehingga kalau misalkan ada kebocoran dari luar, misalkan ada kena hujan gitu ya misalnya, terus dia tidak terlindungi dindingnya, tidak terlindungi dari atap ataupun dari topi-topian gitu ya, kena hujan terus ada kebocoran misalnya dari plester luarnya, nah ini lebih tahan air nih, lebih kedap air dibandingkan dengan kita menggunakan bata merah, sehingga akan meminimalkan air yang rembes atau bocor ke dalam ruangan gitu. Nah yang terakhir, dia kuat terhadap tekanan yang lebih tinggi sehingga dia itu lebih tahan dengan gempa. Jadi kalau misalnya dia ada gempa itu nggak gampang retak karena dia dipres gitu kan ya, dipres gitu, jadi kuat terhadap tekanan yang lebih tinggi, jadi lebih aman, lebih tahan gempa dibandingkan dengan kita kalau misalkan menggunakan bata merah. Oke, jadi mungkin itu aja kelebihan dari si hebel. Kalau misalnya teman-teman terserah teman-teman butuhnya yang seperti apa, atau misalkan biaya atau budgetnya yang seperti apa, itu teman-teman yang tahu beserta perencana teman-teman gitu ya, apakah mau menggunakan bata merah ataukah mau menggunakan bata hebel. Itu dua-duanya memiliki kelebihan dan keunggulan yang sudah kita jelaskan tadi. Yang pasti susunnya harus zigzag ya teman-teman ya, karena ini juga bisa mencegah keretakan dan dia mengunci satu sama lain gitu ya, antara si batu batanya, baik itu bata merah maupun bata hebel, disusunnya sama zigzag ya teman-temannya pastinya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika kita akan membangun dinding. Materialnya, nah kira-kira apa lagi sih yang perlu diperhatikan ketika kita membangun dinding? Gak akan kita bahas sekarang karena kita akan bahas di episode berikutnya,
di spesial edisi Intip di proyek Cilegon, Banten. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Bintoro Corp biar teman-teman gak ketinggalan episode selanjutnya nih di episode series spesial Intip Project Cilegon. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intip. Intip terus.